di RSPAD Gatot Subroto dan nanti kita akan mencoba untuk melihat lagi seperti apa jalannya pemeriksaan hari ini. Dan hari ini juga film Sang Pemberani dirilis di bioskop dan kita akan berbincang-bincang langsung dengan pemeran dan produsernya. Tapi akan kita lihat dulu kira-kira cuplikannya seperti apa. One big wave. It's Aceh. Namaku Madi, 8 tahun sudah berlalu. Bapak melihat kamu punya potensi. Dari mana uang ini, Madi? Mesti ayah dan abahmu yang diterang tsunami. Ibu masih belum menerima. Ayah dan kakakku adalah juara karate. Dan sekarang aku berjanji. Siapa panutanmu? Rasulullah! Ingat apa yang Rasulullah sampaikan. Setelah Perang Badar, melawan diri sendiri. Itu yang terberat. Manusia Indonesia setia pada bangsa, semangat berjuang membela Indonesia. Merah putih jiwa kami untuk nusa demi bangsa. Dari kami sang pemberani, satu janji untuk prestasi. Iya, itu tadi kita sudah melihat bersama-sama cuplikan dari Sang Pemberani. Ternyata filmnya sangat-sangat nasionalis sekali. Selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi Mas Ridwan. Selamat pagi Reza juga. Nah, inilah produser dan juga para pemainnya nih Nas. Oke, kalau misalnya kita bisa melihat cuplikan tadi, itu kayaknya benar-benar nasionalis sekali. Kalau bisa diceritakan sedikit saja tentang film ini menceritakan seperti apa? Film Sang Pemberani ini terinspirasi dari kisah nyata. Seorang anak Aceh, juara karate Asia, juga mengalahkan juara dunia. Keluarganya habis kena tsunami. Dari situ dia mulai bangkit dan akhirnya dia menjadi juara di internasional. Inspirasi itu kita riset. Akhirnya kita syuting selama 3 tahun di Aceh 2011. Di Bali, di Jakarta 2012, di Jepang 2013. Alhamdulillah hari ini 22 Mei kita sudah bisa rilis di semua bioskop Indonesia. Oh, hari ini Nas. Iya, hari ini. Berarti ini bisa dibilang seperti film Karate Kid-nya Indonesia gitu bisa? Ya, ini film Karate Kid-nya Indonesia tapi the real Karate Kid. Karena Karate Kid yang kita tahu kemarin itu isinya kungfu asli. Ini film menceritakan tentang karateka, yang main juga karateka. Madi ini atau Reza itu juara karate nasional junior. Di sini ada juara Asia juga ikut main, Nyoman Sumayase. Ada Presiden JKE Indonesia dan 6 Sensei Kusnadi. Pak Ari Ginanjar, founder 165 juga dan 3 karate. Jadi berarti benar-benar karate banget gitu. Tapi kalau di sini berarti Reza pertama kali main sebagai Madi kan di sini. Iya. Dan gimana sih pengalamannya untuk pertama kali akhirnya acting meskipun kan sebenarnya sudah menguasai karate nih sebelumnya? Ya pasti pengalaman yang sangat menarik ya Mbak. Karena kan pertama kali. Jadi itu dulu ada castingnya di seluruh Indonesia. Reza ikut. Nah kebetulan alhamdulillah terpilih. Jadi di situ mulai setelah dapat pemberitahuan terpilih, diadain karantina. Di situ semuanya dilatih acting, koreografer fightingnya semua di situ. Baru di situ aja ketemu sama semua artis-artis kayak Mbak Tika, Om Tio, Mas Baim semuanya di situ. Pendalaman karakternya gimana tuh? Karena kan di sini kamu harus memerankan sebagai anak yang berasal dari Aceh. Iya. Seperti apa? Reza sendiri emang asli anak Aceh ya Mbak ya. Jadi tapi memang keluarga nggak kena tsunami. Nah tapi Reza bisa gimana caranya ngedalamin sosok anak yang emang benar-benar terpuruk kena tsunami. Jadi di latihan acting itulah pada saat kita di karantina itu kita benar-benar dalemin karakter masing-masingnya gitu.
Dan di sini Nas, ini kan ada beberapa nih pemain-pemain tadi yang sudah sempat disebut, ada Mas Tio, Artika, Uli Dozan, Baim, Edwin Superbejo, dan masih banyak lagi. Nah ini kalau misalnya kita melihat dari segi karakternya mereka, ini kan pasti terkait satu dengan yang lainnya. Nah kalau untuk para pemain dan juga produser sendiri itu menemukan kendala tersendiri nggak sih memasangkan satu pemain senior dengan satu pemain junior, ya kan, apalagi pendatangan baru? Gimana? Alhamdulillah di film ini pemain-pemain senior sangat merangkul yang junior. Satu itu. Yang kedua, kita betul-betul seperti keluarga besar, saling mendukung. Jadi Madi pun juga seperti kita lihat aktingnya sangat natural. Itu juga salah satunya berkat chemistry dengan pemain senior. Juga, ya. Betul. Pastinya harus ada chemistry 3 tahun loh Nas, 3 tahun ya kan. Untung mukanya nggak berubah. Tapi waktu pertama kali berarti sekitar 3 tahun lalu berarti masih berumur berapa waktu itu? 15 tahun. SMA kelas 1 ya. Kelas 1. Tapi Mas Ridwan juga ikut menjadi tokoh Pak Guru di sini. Iya. Gitu. Boleh diceritakan? Kepala sekolah. Jadi memang film ini ingin menanamkan tentang nasionalisme. Jadi kita kan ingin anak-anak muda sekarang juga punya nasionalisme yang tinggi gitu loh. Terus yang kedua, di film ini juga menanamkan tentang patriotisme, tentang asal anak Aceh yang pantang menyerah untuk mencapai impian. Kemudian juga menanamkan tentang karakter kejujuran. Jadi dibahas oleh Pak Ari di film ini tentang Bushido, nilai-nilai karateka. Bahwa karate bukan cuma sekedar tendangan dan pukulan, tapi ada tentang kehormatan, tentang kemuliaan dan sebagainya. Filosofinya ada. Filosofinya. Jadi saya sebagai guru memberikan motivasi, semangat untuk Madi untuk terus mencapai impiannya. Karena kan banyak anak-anak sekarang kan mudah menyerah. Benar. Terus kalau pas gagal sedikit langsung jatuh dan kemudian nggak bangkit lagi. Oh benar, itu sesimpel itu ya. Kalau misalnya dibanting harus harus bangkit lagi. Maka tagline kita adalah yang terpenting bukan berapa kali terjatuh, tapi berapa kali kita bangkit saat terjatuh. Kali kita bangkit. Berapa kali kita bangkit. Tapi kalau misalnya kita bangkit untuk perfilman Indonesia juga nih, pasti kan filmnya ini bagus banget kan. Gimana, apa sih yang bikin kita harus banget nonton film ini? Yang pertama, film ini menginspirasi anak-anak Indonesia. Nah, kita pengen semua orang tua menjadikan anaknya pemberani, nggak cengeng. Kita pengen semua guru-guru di sekolah-sekolah, murid-muridnya berani, nggak cengeng. Terus kita juga didukung oleh tim-tim yang memang punya nama besar di perfilman Indonesia. Dari yang senior, junior, dan lain-lain. Dan kita juga di-backup oleh 2 artis dari Jepang. Rina Takeda dan Kaname Kawabata. Kita bekerjasama dengan Sony Music Jepang. Kita harus nonton nih Nas. Banget. Tapi sebelum kita nonton movie-nya ya, the real movie-nya, kayaknya seru juga kalau misalnya kita menonton satu aksi dari Reza untuk beberapa adegan-adegannya dong, kita mau lihat ban hitam loh, jangan salah loh. Satu adegan yang bisa membanting kita semua. Boleh ya sedikit aja. Oke. Boleh? Mungkin Reza lebih nunjukin ke gerakan-gerakan karatenya ya, kalau dasar-dasarnya. Misalnya Full power ya. Oke. Thank you loh Reza. Tapi di filmnya lebih keren lagi. Pastinya. Pasti kita harus nonton kalau gitu. Benar. Tapi ngomongin nonton, kamu punya tiket apa sih? Nah, kita kan tadi sudah ngobrol-ngobrol nih sama sutradara dan pemain film Sang Pemberani. Jadi kami akan membagikan 10 tiket yang nonton untuk 5 pemenang. Jadi satu orang mendapatkan 2 tiket. Pertanyaannya, catat, peristiwa apa yang melatar belakangi film ini? Kalau tadi Anda nonton, pasti Anda tahu jawabannya. Langsung kirim jawaban Anda ke akun Twitter kami di @yms_net dengan hashtag Sang Pemberani. Langsung kirim, nanti bisa mendapatkan. Nontonnya bareng Rahma loh. Sama kamu juga. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you Reza.